Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Haha. Anime kali ini yang kita bahas berjudul Parallel World Pharmacy Isekai Yakyoko, yang bercerita tentang seorang peneliti medis kelas dunia bernama Kanji Yakutani yang kehilangan adik-adiknya karena penyakit tumor. Karena penyakit tumor dan pengorbanan yang tidak efektif. Kayaknya bakal sedih banget nih coy. Dia mendedikasikan penelitian dalam mengembangkan pengobatan baru untuk kondisi seperti yang dialami oleh adiknya. Tapi karena dia bekerja terlalu keras, akhirnya meninggoy. Kemudian ia bereinkarnasi ke dunia lain. Ketika terbangun, Kanji kaget dirinya dalam tubuh seorang anak laki-laki bernama Pharma de Medicis, putra dari keluarga terhormat di Kekaisaran Saint-Vlevu. Pharma mempunyai kemampuan spesial yang memungkinkannya untuk menciptakan dunia manipulasi zat apapun dengan pengetahuan sifat kimianya. Setelah membaca beberapa buku farmakologi, Pharma menyadari bahwa dunia tersebut beroperasi dengan praktik medis yang serupa seperti pada zaman kuno. Dia juga mengetahui bahwa pengobatan adalah hak istimewa eksklusif bagi kaum bangsawan, merampas perawatan medis yang layak dari rakyat jelata. Dengan menggunakan pengetahuan modern dari kehidupan masa lalu dan kemampuan spesial yang dimilikinya, Pharma memutuskan menyediakan obat bagi mereka yang membutuhkan tanpa memandang status sosialnya. Oke cuy, dari premisnya aja sepertinya udah sedih banget nih. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke alur ceritanya. Kali ini Mimin OP akan memperkenalkan nih MC kita di anime ini bernama Kanji Yakutani, seorang profesor peneliti medis yang menghabiskan waktunya untuk penelitian di laboratorium tempatnya bekerja. Karena terlalu banyak bekerja, saat beristirahat tidur, ia tidak bangun lagi alias meninggoy karena kelelahan. Ketika bangun dan tersadar, dia kaget. Dirinya sudah berada di dalam tubuh seorang anak laki-laki bernama Pharma de Medicis, yang dari keluarga dihormati. Melihat tuannya baru sadar karena sebelumnya tersambar petir dan terlihat bingung. Pelayan anak laki-laki itu pun mengira ingatan tuannya bermasalah. Kemudian memperkenalkan dirinya lagi yang bernama Charlotte atau biasa dipanggil Lotte. Cerita pun berlanjut ketika melepas perbantuannya. Lotte nampak salfok melihat tanda di lengan Pharma. Melihat tanda itu, Lotte mengatakan kalau tanda itu mirip dari tanda Dewa Yakushin, yaitu dewa penguasa obat-obatan. Tapi Pharma menganggap itu luka bakar biasa akibat sambaran petir. Selanjutnya, Lotte menjelaskan kalau dirinya melayani keluarga de Medicis, bangsawan ternama di Kekaisaran Saint-Vlevu, yang merupakan keluarga apoteker istana. Dilanjutkan dengan menceritakan anggota keluarga Pharma dari ayah, ibu, kakak, dan adik beserta gelar jabatan dan status sosialnya. Sampai di saat Lotte menjelaskan soal teknik suci, melihat Pharma lupa soal teknik suci yang dikuasai para bangsawan sebagai bukti kebangsawanannya. Lotte pun kaget dan tidak menyangka karena dulu Pharma sangat menguasai teknik itu. Lalu Lotte menjelaskan kembali sebagai bangsawan. Pharma menguasai teknik air, jika dia tidak bisa menggunakannya lagi, maka status bangsawannya pun akan dicopot dan diusir dari rumah. Ketika di kamar, Pharma mulai mencobanya apa yang Lotte jelaskan dan mulai membayangkan bentuk air beserta struktur molekul atomnya.
Tiba-tiba tanda di lengan Pharma bereaksi dan keluarlah air dari tangannya. Karena gak tahu cara menghentikannya, Pharma mengarahkan tangannya keluar jendela sampai air yang keluar berhenti. Selanjutnya, Pharma mencoba mengeluarkan zat dan senyawa sederhana, tapi untuk senyawa campuran ia tidak bisa. Ketika Lotte menemui Pharma, dia memberitahu kalau dulu Pharma menghafal semua buku di rumahnya. Ayah Pharma, Tuan Bruno pun secara khusus menyuruh Pharma belajar obat-obatan sejak kecil sambil melihat buku-buku di sana. Si MC pun dapat membaca dan mengingat-ingat anak laki-laki yang bernama Pharma ini. Saat di ruang makan, nampak ayah dan ibu adiknya telah menunggu. Mereka mengkhawatirkan kondisi Pharma, sesuai yang diceritakan Lotte kepadanya ketika waktu makan tiba. Ayahnya yang suka bertanya cara membuat obat langsung tanya cara membuat seleb untuk mengobati tangannya. Karena Pharma sudah belajar dengan membaca buku saat bersama Lotte, alhasil dia bisa menjawabnya. Dan ayahnya nampak tenang karena kemampuan kognisi putranya masih aman. Kemudian Pharma diberitahu kalau bisa lanjut belajar bersama Eleanor pada keesokan harinya. Si Eleanor menyadari ada yang berbeda dengan muridnya. Karena sebelumnya dia selalu memanggilnya Ellen, bukan Bu Eleanor. Ellen adalah murid terbaik Tuan Bruno dan merupakan guru pribadinya Pharma. Setelah Pharma memberitahu kalau ingatannya terganggu abis tersambar petir, Ellen pun mulai memakluminya. Berikutnya mereka belajar dasar teknik suci dan menjelaskan kalau para bangsawan memiliki bakat teknik serta memiliki dewa penjaga sihir. Pharma kakak dan ayahnya adalah dewa obat Yakushin, kalau Eleanor sendiri adalah Suichin, dewa air. Kemudian menjelaskan 5 elemen teknik suci beserta detailnya. Dilanjutkan dengan praktek teknik suci. Ellen baru menyadari kalau Pharma ini gak bawa tongkat suci untuk memperkuat kekuatan yang digunakannya. Ellen pun meminjamkan tongkatnya dan latihan pun dimulai. Ellen bilang agar Pharma membayangkan bentuk teknik sucinya, lalu merapalkan mantra tombak air. Gak disangka-sangka cuy, kekuatan Pharma ini jauh lebih besar dari gurunya sampai-sampai Ellen terlempar. Ellen yang kaget gak menyangka karena Pharma tidak merapalkan mantranya. Ellen langsung mengeluarkan sebuah tongkat pengukur kekuatan dan meminta Pharma memegang tongkat tersebut. Tongkat itu malah pecah karena Pharma terlalu OP. Karena belum pernah ada orang yang bisa melebihi batas tongkat pengukur kekuatan suci itu. Saat Ellen melihat tanda suci Yakushin, Ellen pun melarang Pharma memegang tongkat pengukur kekuatan di depan orang lain. Bahkan di depan keluarganya sendiri pun mendengar hal itu, Pharma langsung setuju untuk merahasiakannya. Berlanjut di perjalanan pulang, karena Ellen kacamatanya rusak ketika latihan tadi, Pharma pun meminta Ellen membuat lubang kecil dengan jarinya. Saat mencobanya, ternyata dia bisa melihat dengan jelas. Sedangkan saat Pharma melakukan itu, malah bisa melihat tanda biru di jari Ellen, yang menunjukkan jarinya terluka. Ellen bertanya-tanya kenapa Pharma bisa tahu, padahal tidak diperban. Pharma coba melihat lagi luka jari Ellen. Tiba-tiba warnanya berubah. Kemudian Pharma terus terang kepada Ellen bahwa saat diteropong dengan jari, bagian tubuh yang sakit terlihat warna biru. Dan saat dianalisa penyebabnya, warnanya menjadi putih. Apakah itu termasuk teknik suci? Tanya Pharma kepada Ellen. Kemudian Ellen berpikir, ini tidak mungkin, karena ini sudah seperti mata dewa Yakushin. Dan dia pun histeris ketakutan saat melihat tidak ada bayangan Pharma di bawah sinar terik matahari. Karena saking takutnya, Ellen pun lari pergi meninggalkan Pharma. Keesokan harinya, ketika Pharma bertemu dengan ayahnya, ia diberitahu kalau Eleanor izin tidak mengajar karena demam tinggi dan berhenti mengejarnya. Lalu ayahnya menanyakan apa penyebabnya kepada Pharma dan menyuruhnya mengantarkan ramuan serta surat untuk Ellen. Karena ramuan ayahnya hanya memiliki efek seperti minuman nutrisi.
Maka dia membuat perda demam yang berbeda dan seleb untuk jari yang terkilir beserta petunjuk obatnya. Ellen yang parno menggunakan baju zirah perang karena negative thinking pada Pharma masih menjaga jarak saat bertemu. Kemudian Pharma langsung menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Ellen. Jika dia tidak mau Ellen berhenti jadi guru pribadinya karena di perpustakaan tidak ada catatan tentang teknik suci. Dan dia juga tidak tahu bagaimana cara mengendalikan kekuatannya. Keesokan harinya, Ellen telah pulih dan masih parno. Namun dengan baju zirahnya, ia bersemangat tetap mengajar muridnya. Sebelum mulai mengajar, Ellen berterima kasih karena seleb dan obat serbuk pahit darinya itu manjur. Ellen sendiri mengakui kalau obat buatan Tuan Bruno tidak akan semanjur itu. Sesaat kemudian, Ellen pun mengajak Pharma pergi ke Pulau Kosong. Untuk berjaga-jaga, kekuatan Pharma tidak bisa dikendalikan. Latihan pun dimulai. Walaupun kekuatan si MC itu terlalu OP banget cuy, Ellen memilih tetap melanjutkan latihan sampai Pharma bisa menguasai teknik sucinya. Dilanjutkan pada hari berikutnya saat Pharma duduk di tangga rumahnya untuk mengamati dan menganalisa kondisi kesehatan seluruh pelayan di rumah. Kemudian dia meracik obat untuk seluruh penyakit yang diderita oleh pelayannya. Selanjutnya, Pharma ditemani Lotte membagikan obatnya satu persatu sesuai penyakit pelayannya. Melihat para pelayannya senang dan terharu, Pharma bertanya kepada Lotte kenapa responnya seperti itu, padahal hanya obat biasa. Lotte pun menjelaskan jika obat dari apoteker hanya untuk bangsawan. Dan rakyat biasa tidak mampu membelinya karena harganya sangat mehong. Mengetahui masalah strata sosial dan harga obat yang mahal, Pharma pun membulatkan tekad untuk memberikan obat kepada semua orang yang membutuhkan tanpa membedakan strata sosialnya. Cerita pun berlanjut di mana Blanche, si adik yang terkena penyakit cacar air dan belum ditemukan obatnya. Tuan Bruno melarang istrinya dan Pharma untuk menemui Blanche selama 3 minggu agar tidak tertular. Dan hanya pelayan sajalah yang akan mengurusnya seperti Pharma pada 4 tahun lalu ketika mengalami hal yang sama. Teringat ilmu medis modern, Pharma berpikir kalau dirinya aman mendekati adiknya karena sudah punya kekebalan. Berbeda dengan pandangan ayahnya yang berpikir sekalipun sudah pernah kena tapi masih ada kemungkinan terkena lagi. Pharma langsung menyiapkan obat untuk adiknya. Dan segera setelah obatnya jadi, dengan sembunyi-sembunyi Pharma masuk ke kamar Blanche untuk memeriksa kondisinya. Saat memberi obat pada Blanche, Pharma memintanya untuk merahasiakan tentang obat itu. Merasa ada perbedaan sikap dari kakaknya. Blanche pun bilang kalau kini kakaknya sudah berubah. Karena dulu Pharma gak mau menemani adiknya bermain dan tak pernah menyuapinya. Mulai dari situlah Blanche menyayangi kakaknya yang sekarang. Mendengar itu Pharma terdiam dan teringat adik pada kehidupan masa lalunya. Blanche pun akhirnya cepat sembuh dari cacarnya. Beberapa waktu kemudian Pharma membuat mikroskop lensa tunggal agar bisa menunjukkan bakteri kepada Blanche. Tiba-tiba ia dipanggil ayahnya dan menyuruhnya bersiap untuk pergi karena ada panggilan darurat dari sang ratu. Tuan Bruno mengajak Pharma menemui sang ratu. Atas panggilan darurat, ternyata itu karena kesehatan ratu yang tiba-tiba menurun. Sebelum berangkat, Pharma merasa ada yang janggal dengan batuk ayahnya. Saat mau melihat dengan mata dewanya, sang ayah menoleh ke arahnya dan Pharma pun tidak jadi melakukannya agar tidak ketahuan skillnya. Sesampainya di istana, tabib kekaisaran yang sedang gelisah memberitahu Tuan Bruno kalau paru-paru ratu terus melemah. Tuan Bruno bergegas memeriksanya dan Pharma memperhatikan cara pemeriksaan ayahnya. Kemudian pada sudut ruangan, tabib istana dan Tuan Bruno membicarakan kondisi ratu yang terlalu buruk. Dan Tuan Bruno pun menyimpulkan kalau kemungkinan ajal ratu sudah dekat. Tuan Bruno pun memanggil Pharma untuk membantunya. Ahli farmasi di dunia itu memiliki hak resep independen meracik sendiri obat yang akan diberikan kepada pasiennya. Tuan Bruno pun membuat ramuan anestesi dan meminta sang ratu untuk menghirupnya. Obat itu tidak berpengaruh sama sekali untuk penyakitnya dan hanya meringankan sakitnya saja.
Lalu terdengar tabib istana yang menyuruh seseorang untuk memanggil pendeta karena besok mungkin saat-saat terakhir sang ratu. Parma berpikir, apakah ada cara lain untuk menyembuhkannya? Lalu dia menggunakan mata dewanya kepada ratu. Tentunya untuk melakukan analisa penyakitnya. Karena belum ditemukan alat suntik, pilihannya hanya ada obat yang diminum lewat mulut. Melihat kesedihan putra sang ratu, Parma membulatkan tekad dan berjalan menghampiri ratu dengan hormat. Meminta izin untuk menyembuhkan ratu dengan obat barunya. Jangan sembarangan, kata Bruno dengan tegas. Lalu dihentikan ratu yang mengizinkan Parma untuk menolongnya. Tapi tabib istana terlihat tidak setuju. Ratu pun kemudian mengulangi permohonannya kepada Parma untuk membantunya. Karena hanya Parma yang masih belum menyerah untuk mengobatinya. Kemudian di ruang racik obat istana, Parma mulai bersiap meracik obatnya. Sementara ayahnya terus menggedor pintu dengan penuh emosi agar putranya menghentikan tindakan itu. Akhirnya Tuan Bruno mendobrak pintu dengan sihirnya. Karena menurut pengetahuannya belum ada obat untuk penyakit ratu. Parma menyampaikan bahwa obatnya itu ada. Dan ayahnya pun harus diminta untuk meminumnya. Singkat cerita, di situ terjadilah konflik antara ayah dan anak. Karena MC terlalu OP, jadi bisa meyakinkan sang ayah soal obat yang diracik untuk sang ratu. Sampai si ayah menyadari di bawah Parma ada simbol suci. Dia pun sulit mempercayai kalau putranya menerima wahyu dari dewa. Setelah percaya dan yakin dengan Parma, ayahnya pun menyampaikan bahwa harga diri seseorang ahli farmasi harus bisa bertanggung jawab atas obat yang dia racik. Dan atas kepercayaan ratu dalam mempertaruhkan nyawanya kepada obat itu. Beberapa waktu kemudian saat Parma masuk ke kamar ratu dengan obat racikan yang telah selesai. Ratu pun memanggilnya karena sudah tidak ada waktu lagi. Dan sebelum Parma menjelaskan efek obat barunya itu, ada yang ingin dia tunjukkan pada sampel dahak dari batuk sang ratu. Dengan mikroskop yang kemarin dia buat, dia meminta ratu untuk melihat lubang lensanya dari jarak dekat dan dihadapkan pada cahaya. Ratu pun kaget melihatnya, lalu menanyakan apa itu sebenarnya. Ada semacam makhluk dan ratu langsung meminta tabib untuk melihatnya juga. Apa ini serangga? Kata Cloud sang tabib. Seketika membuat yang lain ikut penasaran. Kemudian Parma menjelaskan kalau itu adalah organisme kecil penyebab White Death. Tubuh sang ratu pun terjangkit oleh bakteri tersebut. Parma lanjut menjelaskan ke semua yang ada di ruangan itu bahwa di dunia ini terdapat penyakit yang diakibatkan oleh infeksi mikroorganisme. Obat yang diberikan adalah obat untuk melumpuhkan bakteri-bakteri penyebab penyakit tersebut. Penjelasannya telah membalikkan konsep penyakit yang dipercayai selama ini. Cerita pun berlanjut ketika Parma dan ayahnya sudah sampai di depan rumah. Tuan Bruno menerima ramuan dari Parma dan memuji anaknya. Parma pun mengatakan kepada ayahnya, meskipun wawasannya luas, tapi dia tidak tahu cara menghadapi pasien. Meskipun dirinya diberkati kekuatan seperti itu, tapi dia masih pemula dan belumlah matang. Karena itulah, sebagai orang yang menekuni bidang obat-obatan, Parma meminta sang ayah untuk terus membimbingnya. 3 bulan sejak panggilan ke istana, Parma dan ayahnya saling bertukar wawasan dan informasi. Ayahnya memberitahu kalau Universitas Navalaut datang meminta untuk mempublikasikan resep obat untuk penyakit White Death yang Parma temukan. Karena baru pertama Parma yang bisa membuatnya, Tuan Bruno pun sudah membuat alasan untuk meminta mereka pulang. Dia yakin kalau obat itu adalah hasil keajaiban dari dewa farmasi dan tidak perlu diajarkan kepada orang lain. Mendengar itu, Parma menyangkal karena sebenarnya obat itu bisa dibuat tanpa memakai teknik suci. Suatu saat nanti Parma akan mempublikasikan cara membuatnya. Parma pun mengatakan, pengetahuan yang bermanfaat harus dibagi kepada semua orang. Dengan begitulah akan muncul penemuan-penemuan baru. Kemudian Parma pamit untuk menemui ratu. Ketika sampai di istana, dengan ceria Pangeran Noah menyambut dengan mengajak Parma mengikutinya sebentar sambil bisik-bisik.
memberitahu kalau Ratu menyiapkan hadiah untuknya dalam waktu dekat. Setelah didesak, Farma akhirnya menyampaikan ingin membuka apotek dan menjelaskan kalau apotek yang dia inginkan adalah apotek yang menyediakan obat aman dan murah untuk semua orang, tanpa membedakan status sosial. Berikutnya Ratu Elizabeth memuji obat baru Farma yang sangat manjur, karena dari hari ke hari kondisinya semakin membaik. Walaupun begitu, Farma menyampaikan dengan jujur bahwa obat dan manusia sama-sama gak bisa menjamin apa yang akan terjadi pada esok hari. Kemudian Farma pamit pulang. Beberapa bulan kemudian Tuan Bruno memberi selamat kepada Ratu karena telah sembuh. Ratu pun memanggil Tuan Bruno ke istana karena ada yang ingin dia bicarakan mengenai Farma. Keesokan harinya Tuan Bruno pun mengajak Farma menghadiri upacara besar kerajaan untuk diberi penghargaan atas jasanya. Farma pun diangkat oleh Ratu sebagai ahli farmasi pemula di kerajaan. Dia kaget dan tanpa persiapan kemudian Ratu mengumumkan kalau dengan resmi mengangkat Farma menjadi ahli farmasi kerajaan. Farma pun mendapat lencana ahli farmasi istana dan ternyata bukan hanya itu saja. Secara khusus Ratu mengizinkan Farma membuka apotek di ibu kota kekaisaran. Beberapa hari kemudian, Farma dikagetkan dengan datangnya para spesialis utusan Ratu yang akan membantunya membangun apotek. Meskipun Farma belum siap, tapi Ratu memerintahkan untuk membangunnya mulai hari itu juga. Mulai dari tukang kayu, tukang batu, dan spesialis lainnya yang sudah berkumpul. Ellen pun datang karena Tuan Bruno mengundangnya untuk membantu Farma membangun apotek. Farma pun menggambarkan rancangannya. Hari pun terus berganti dan bangunan apotek hampir selesai. Mandor bangunan berterima kasih karena rancangan detail dari Farma membuat pekerjaan mereka berjalan dengan cepat. Tidak lama kemudian datanglah seorang kepala serikat ahli farmasi, yaitu adalah Saint Fleuve yang bernama Veron. Dia datang ingin melihat apotek dan pandangan pemiliknya tentang obat apa yang dijual dan berapa harganya sebagai saingan serikat farmasi usahanya. Kemudian Farma menjelaskan nantinya dia akan menjual obat dengan harga yang cukup murah. Ellen yang melihat Veron mulai panas langsung menyela dan menyuruhnya berterus terang saja jika ingin menghancurkan apotek Farma. Ellen pun bersiap untuk meladeninya. Veron auto beralasan kalau dia datang hanya untuk menyapa, setelah itu dia pun ngacir karena takut kepada Ellen. Di sisi lain, Farma masih memikirkan orang yang bisa dipercaya untuk mengurus bagian keuangan apoteknya. Sore harinya ketika pulang, Farma melihat Blanche dan pelayan lainnya bersedih. Karena Cedric yang bertanggung jawab mengurus keuangan di rumahnya mengajukan pensiun dini untuk menyembuhkan lututnya yang sakit di kampung halaman, meski masih ingin bekerja. Mengetahui hal itu, Farma pun memintanya untuk datang ke apoteknya untuk diobati. Karena dia membutuhkan orang untuk urusan akuntansi dan administrasi. Farma pun langsung menemui ayahnya, meminta izin untuk merekrut Cedric yang sudah berpengalaman. Tuan Bruno pun mengizinkannya dan memberikan modal untuk apotek anaknya. Pada hari berikutnya, apotek Farma pun diresmikan. Sebulan sudah sejak pembukaan apotek, tapi tidak sesuai ekspektasi. Ellen memberitahu kalau sebagian besar rakyat biasanya pergi ke apotek kaum rakyat jelata. Sedangkan bangsawan memanggil tabib atau ahli obat ke rumah jika sakit. Farma, Ellen, dan Cedric sedang memikirkan bagaimana caranya untuk menambah pengunjung. Tiba-tiba Lotte datang dan membawa angket yang dikumpulkan dari para penduduk. Lalu membacakan hasil survei dari 100 penduduk ibu kota kekaisaran tentang pendapat mereka mengenai apotek Farma. Dari hasil survei tadi, Cedric pun menyarankan untuk memajang biaya obat dan pemeriksaannya secara spesifik di depan toko. Karena masih ada yang belum bisa membaca dari rakyat biasa, mereka akhirnya memutuskan untuk memikirkan sekali lagi cara untuk meningkatkan pelanggannya. Tidak lama kemudian, kedua orang tua Farma datang dengan menyamar sebagai pelanggan baru. Tetapi Farma menyadarinya sehingga mempersilahkan masuk untuk mengobrol di ruangan tunggu apotek. Tuan Bruno pun meminta izin kepada Farma untuk melihat isi apoteknya. Farma pun mengantarkan dan memberikan tour dari lantai 1 ke lantai 4 sambil menjelaskan fasilitas apa saja yang ada di sana.
Setelah itu ayahnya bertanya bagaimana dengan pelanggan yang datang. Farma mengatakan bahwa mereka sedang memikirkan cara agar para pelanggannya merasa nyaman untuk datang ke sana. Lalu ibunya menyarankan untuk menjual kosmetik kepada bangsawan. Jika kosmetiknya terkenal di kalangan bangsawan dan murah, maka rakyat biasa juga pasti akan tertarik untuk memakainya. Teringat di kehidupan sebelumnya, dia pernah ikut penelitian dan pengembangan bersama perusahaan kosmetik untuk menguji dan mengevaluasi keamanannya. Farma pun menanyakan kosmetik seperti apa yang akan dijual. Saran ibunya kosmetik untuk mempercantik kulit yang aromanya harum dan tahan lama. Ayahnya menambahkan agar tidak menggunakan bedak pemutih karena mengandung zat yang beracun jika sering digunakan. Ada juga yang rela berulang kali membuang darah demi mendapatkan kulit putih di salon-salon kecantikan sekarang ngetren. Mengeluarkan darah yang lebih melukai diri sendiri demi bisa cantik adalah sebuah tindakan bodoh, kata ayahnya. Di tengah perbincangan tadi, tiba-tiba ada seseorang pria yang masuk dan meminta tolong kepada apoteker untuk memeriksa seseorang wanita yang pucat dan lemas di dalam kereta kuda. Farma kemudian bergegas melihat wanita itu yang bernama Chloe. Kondisinya masih sadar namun wajahnya pucat sekali. Dilanjutkan melihat dengan mata dewanya, ternyata penyebab lemas dan demamnya karena baru saja membuang darah dengan jumlah sayatan banyak, lalu menyebabkan infeksi. Setelah dirujuk ke apotek, Chloe pun curhat kalau dia ditolak oleh orang yang disukainya. Karena si doi bilang kalau dia suka sama cewek yang berkulit putih. Di sisi lain, Lotte menanyakan kepada Cedric siapapun pasien itu. Cedric memberitahunya kalau Chloe adalah putri dari Marquis de Castillon, seorang pengusaha yang terkenal. Lalu Farma pun memberikan sirup untuk anemia dan obat untuk infeksinya. Kemudian Farma menyarankan untuk berhenti memakai bedak pemutih karena berbahaya. Sambil menangis, Chloe menjawab kalau dia nggak bisa dan tetap ingin tampil seperti selera orang yang disukainya. Farma jadi teringat bedak foundation untuk memutihkan dan aman digunakan. Selanjutnya dia meminta Chloe datang lagi ke sana minggu depan. Seminggu berlalu, akhirnya kosmetik khusus untuk Chloe pun sudah siap. Ketika Chloe datang, Farma langsung meminta Chloe untuk cuci muka dulu sebelum mencoba paket kosmetik yang dibuatnya. Setelah dijelaskan manfaat dan cara penggunaannya, Chloe berterima kasih karena produk Farma lebih baik daripada harus buang darah serta memakai bedak pemutih. Beberapa hari kemudian, kosmetiknya pun mulai dipasarkan. Karena sangat populer di kalangan bangsawan dan harganya juga murah, produk kosmetiknya sangat laris diminati pasar. Ketika datang ke apotek lagi, Chloe kaget karena kehabisan stok terus saat mengajak teman-temannya. Lalu Farma meminta maaf dan menyampaikan kalau sebenarnya produksi mereka belum bisa mengimbangi jumlah permintaan pelanggannya yang tiba-tiba ramai. Para karyawan pun sampai kewalahan saat melayani pelanggannya. Dari permasalahan tersebut, akhirnya Chloe menawarkan solusi padanya untuk membuat anak dari perusahaan apotek yang khusus melayani produk kosmetik. Tentu saja hal tersebut akan didanai oleh Chloe dan masih tetap atas kepemilikan Farma. Mendapat tawaran seperti itu, pastilah Farma langsung setuju. Tidak butuh waktu lama, toko khusus kosmetik pun jadi. Dan benar saja, hal tersebut bisa menangani permintaan seluruh pelanggannya. Scene lalu beralih ke wilayah Mercery untuk pemberian dari Ratu kepada Tuan Bruno karena keberhasilannya menyembuhkan penyakit Ratu. Kota tersebut merupakan kota pelabuhan perdagangan terkenal dan sebagai gerbang masuk ke kekaisaran. Ditambah, tempat ini juga merupakan produsen tanaman herbal terbesar dan itu sangat penting bagi seorang apoteker. Tuan Bruno dan para bawahannya sedang membahas tentang laporan keuangan perdagangan selama 5 tahun terakhir. Data impor dan ekspor tahunan dengan 10 mitra dagang teratas negara, jumlah transaksi maupun pendapatan pajak meningkat. Namun akhir-akhir ini, perusahaan ini dan perusahaan dari kerajaan Nederland mulai bermasalah. Perusahaan itu bersembunyi di balik perjanjian dan hak berdaulat yang diberikan kerajaan Nederland. Tentunya untuk bisa menghindari pemungutan pajak. Tuan Bruno menginstruksikan bawahannya untuk berdiskusi dengan mereka. Jika tarifnya diturunkan, manusia dan barang semakin mudah diantarkan. Tidak lama kemudian dia melihat Farma yang masih ada di ruangan.
Asistennya segera menyarankan agar Pharma bermain di laut karena laut Messerine sangatlah indah. Pharma pun pamitan ke pantai dan ayahnya berpesan kalau anak kecil jangan nyebur ke laut sendirian. Sesampainya di pantai terlihat Blanche dan Lotte yang sedang main pasir. Kemudian Blanche ingin main air laut sama Lotte. Pharma memberitahu kalau ayah melarang mereka nyebur ke laut. Selain itu Lotte dan Blanche gak bisa berenang. Mereka tetap memohon untuk diperbolehkan bermain air, dengan alasan hanya mencelupkan kakinya saja di pinggiran pantai. Akhirnya Pharma pun mengizinkannya. Tidak disangka-sangka Ellen juga ada di sana. Setelah ganti baju, dia bersiap untuk berenang. Sedangkan Pharma terdiam di pinggiran melihat Blanche karena teringat adik di masa lalunya dahulu. Mereka sering berenang di laut setiap tahunnya. Si adik marah karena dia juga ingin berenang. Sambil tersenyum, Pharma membujuk si adik dan berjanji kalau tahun depan adiknya baru boleh berenang. Namun di tahun ini, si adik didiagnosa sakit dan Pharma kagak bisa nempatin janjinya. Sampai dia tersadar dari lamunannya, Pharma mendengar teriakan Lotte dan ternyata Blanche terbawa arus ke sungai yang semakin jauh. Dengan sekuat tenaga, Pharma mengejarnya. Di tengah-tengah itu, tiba-tiba saja kekuatannya aktif. Tiba-tiba air berbentuk melingkar di sana, sehingga membuat Pharma dan adiknya gak terkena air di laut. Begitupun dengan Ellen yang nampak ikut mengejar melihat Pharma yang menahan air lautnya. Ellen auto kaget saking hebatnya di dasar laut itu sampai-sampai pasirnya kering. Sesampainya di pantai, Blanche menangis dan Pharma melihat adiknya dengan mata dewanya untuk melihat apakah adiknya menelan banyak air atau tidak. Pharma bersyukur karena adiknya itu nggak menelan banyak air. Ellen menanyakan kekuatan apa tadi. Pharma juga sebenarnya tidak mengerti. Dia menilai kalau itu adalah teknik suci negatif. Teknik suci negatif hanya bisa digunakan untuk mengurangi zat. Teknik suci yang dapat menghapus satu area penuh seperti tidak pernah ada penjelasan Ellen. Mendengar itu, Pharma merasa bersalah. Saat malam, Pharma termenung teringat pada saat itu dirinya berniat menghilangkan molekul air laut tapi tidak ada tanda-tanda garam di dasar lautan. Artinya Pharma telah menyingkirkan air laut bersama semua molekul di dalamnya. Sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air. Jika dia salah sedikit saja, maka itu bisa membahayakan orang lain. Wajar saja jika orang-orang takut dengan kekuatan Pharma. Malam hari di kamar, Pharma masih murung dan Lotte meminta maaf untuk kejadian siang hari ketika di pantai. Lotte sangat berterima kasih dan merasa telah diselamatkan pada kejadian siang tadi. Di suatu tempat di tengah hujan petir, sekelompok orang dengan pakaian serba putih seperti pendeta gereja kaget mendengar akan ada anak kecil tanpa bayangan yang bisa menghapus air laut tanpa tongkat. Mereka mendapatkan kabar itu dari anak panti asuhan yang melihat kejadian tersebut. Awalnya mereka tidak menganggap serius cerita dari anak panti tadi. Tapi beberapa hari setelahnya, seorang pengasuh panti asuhan pergi ke lokasi itu dan menemukan sisa teknik suci yang sudah berhari-hari tidak hilang kepada seluruh keuskupan di Kekaisaran untuk mencari anak tanpa bayangan itu. Jika laporannya benar, maka mereka akan melenyapkan makhluk kelainan. Seminggu liburan di Mercer, Pharma gak menyangka kini pelanggan apoteknya 3 kali lebih banyak dari sebelumnya. Dia merasa ada pelanggan baru. Lotte juga sibuk membagikan cindera mata dari Mercer kepada orang-orang di sana. Saat Pharma melihat ada orang yang mencurigakan dan ditanyai, mereka auto pergi tanpa menjawabnya sama sekali. Kemudian di lantai atas, Pharma membahas tentang orang-orang yang mencurigakan tersebut. Ellen juga penasaran dan dia merasa kalau orang-orang itu tertarik dengan Pharma. Jubah putih yang mereka pakai berbeda dari serikat-serikat yang ada di kota. Ellen terus terang kalau mereka terlihat seperti pendeta dari kuil, tapi mereka juga bukan dari Kekaisaran.
Mereka pun mendiskusikan hal itu dengan penjaga untuk berjaga-jaga agar tidak sampai terjadi sesuatu kepada para pelanggan. Keesokan harinya, ketika penjaga berganti shift dan saat pintu gerbang dibuka, nampak kereta kuda bermuatan lumpur melaju kencang di apotek. Lalu penjaga itu melapor kepada Tuan Bruno. Dia mengatakan kalau kejadiannya mendadak dan tidak dapat dihentikan. Tuan Bruno pun menginstruksikan untuk segera melaporkan kejadian tersebut kepada istana, dan dia sendiri pun juga akan melaporkannya pada sang ratu. Musuh kita menghalalkan segala cara, tetap waspada, pesan si ayah kepada Pharma. Apotek masih berantakan karena kereta kuda pengangkut lumpur tadi menerobos masuk. Dengan sihir pemurnian Cedric, bau lumpur yang sangat menyengat tadi pun hilang. Cedric juga lapor kalau dia meminta Ellen dan Lotte pergi ke Merdicure untuk membawa sebagian obat-obatan. Jika hari ini tetap ada pelanggan yang datang, mereka masih bisa kirimkan resepnya ke konsumen. Si kakek langganan datang membawa pemuda-pemuda untuk membantu Pharma berberes. Kemudian memberitahu kalau pemuda-pemudanya itu suka dengan permen laut dari apotek Pharma. Pharma pun sangat berterima kasih. Selain itu beberapa warga terdekat juga datang ikut membantu. Mendadak seorang wanita panik datang menanyakan Pharma, lalu meminta tolong untuk memeriksa ayahnya yang pingsan akibat kepanasan. Ayah wanita itu pun sudah pingsan lumayan lama dan belum sadar juga. Warga yang sibuk di sana menyuruh Pharma untuk pergi menolongnya. Pharma bergegas menaiki kuda dengan wanita itu menuju lokasi sang ayah. Setelah berjalan cukup jauh dari ibu kota, Pharma kini dikepung oleh orang-orang berjubah putih yang ternyata menjebaknya. Cerita pun berlanjut saat Pharma dikepung oleh biro pengadil dari kuil. Dia mengingat Ellen yang menjelaskan tentang kuil yang mempunyai kekuasaan dan wewenang paling tinggi di atas negara, serta mempunyai biro khusus bernama Biro Pengadil yang bertugas membasmi roh jahat dan kesesatan. Solomon adalah ketua dari pengadil kuil agung, yang beranggapan bahwa Pharma adalah roh jahat yang menyamar sebagai pemuda karena tidak memiliki bayangan. Solomon meminta Pharma untuk mundur beberapa langkah agar bisa langsung melakukan teknik suci melawan roh jahat. Tapi segelnya pun langsung hancur. Padahal Pharma sudah bilang kalau dia manusia dan bukanlah roh jahat. Karena masih tidak percaya, para pengendali kuil pun langsung menyerang Pharma dengan teknik suci mereka. Mulai jengkel, Pharma akhirnya membalas mereka dengan mengeluarkan sinar menyilaukan dan gelombang kejut yang mengakibatkan Solomon jatuh dari kuda. Pharma meminta agar mereka semua mundur dan menjelaskan bahwa dia ingin memakai kekuatannya untuk mengobati orang lain, bukan melukai. Melihat Pharma bercahaya dengan kekuatan tanpa batas dan lambang dewanya menyala, Solomon pun sadar bahwa Pharma adalah titisan dewa. Selanjutnya pengadil kuil meminta maaf atas kesalahpahamannya. Luka Solomon yang cukup parah segera diobati oleh Pharma. Karena jika tidak segera dilakukan tindakan operasi akan berakibat kematian. Beberapa bulan kemudian, ketika Solomon sudah sembuh dari sakitnya, dia mampir ke apotek Pharma dan membawakan hadiah tongkat Dewa Yakushin yang hanya bisa digunakan oleh dewa. Dan masalah dengan kuil pun selesai. Selanjutnya Pharma berfokus ke masalah apoteknya yang sudah terlalu ramai dan ingin menambah karyawannya. Karena mencari apoteker bangsawan sulit dan apoteker biasa pun berpengalaman juga sudah join dengan serikat apoteker, dia pun jadi bingung. Ketika Pharma jalan-jalan ke kota, dia tidak sengaja melihat apotek biasa yang dikomplain oleh warga karena tidak menjual obat yang sama seperti di apoteknya. Pharma pun ikut berpikir itu adalah belenggu serikat apoteker dan ingin membuat serikat baru yang apotekernya bisa meracik obat baru dan menjualnya sendiri tanpa persetujuan serikat apoteker. Dari situlah, Pharma mendapat solusi dari permasalahannya dalam menambah karyawan untuk mengurai keramaian.
serta beban kerja di apoteknya. Jikalau ada yang bergabung ke serikat baru yang dia buat. Ternyata cuy, pelaku pengiriman kuda dan lumpur ke apoteker dunia lain milik Pharma adalah Peyron, yang merupakan ketua serikat. Peyron menegaskan kalau apotek dunia lain sebagai musuh. Ia nampak sangat kesal dengan kehadiran Pharma di negeri ini. Bagaimana tidak, semua penyakit yang ada sampai saat ini berhasil diobati oleh Pharma. Selain itu, biaya pengobatan dari apotek milik Pharma sangatlah murah. Maka dari itu, Pierre melarang semua anggota serikat untuk mendekati mereka. Ia bahkan memberikan penegasan jika melanggar akan dikeluarkan dari serikat. Tidak hanya itu saja, bahkan surat izin usahanya pun juga akan dicabut. Sementara itu, Pierre sang anggota serikat ternyata anaknya sakit parah. Ia sudah mencoba untuk mendatangi dokter yang merupakan sensei. Namun ternyata kliniknya tutup sampai minggu depan. Melihat anaknya yang sekarat, Pharma kemudian menawarkan untuk mengobatinya. Karena anaknya sedang sakit parah, ia akhirnya dengan berat hati meminta tolong kepada Pharma untuk mengobatinya. Mereka pun akhirnya pergi ke apotek milik Pharma. Setibanya di dalam, Pharma memberikan masker kepada Pierre yang nampak masih asing dengan benda tersebut. Pharma menganalisa semua yang terjadi dan sudah dilakukan oleh anaknya Pierre. Ia bahkan menimbang berat badan anaknya untuk menentukan dosisnya agar tidak salah memberikan resep obat. Pierre hanya bisa memperhatikan metode pengobatan Pharma. Wawasan Pharma pun luas. Pierre sampai kagum dengan wawasan milik Pharma. Setelah minum obat, istirahat dan menunggu beberapa saat, sang anak ternyata sudah membaik dan mulai sembuh. Pharma cuma minta bayaran seharga 1 roti. Saking murahnya sampai bikin kaget. Beberapa hari kemudian, apotek Pierre dihancurkan serikat. Hal ini sampai membuatnya menangis dan frustasi. Pharma tidak sengaja lewat dan melihat Pierre yang bersedih karena tokonya telah dihancurkan oleh serikat. Alhasil, Pharma mengajak Pierre untuk bekerja sama dengannya. Pierre yang putus asa langsung menerima tawaran dari si Pharma. Ia pun dengan semangat ingin bangkit dan menjadi lebih baik. Pierre kini menyiapkan obat seperti yang ada di apotek di dunia lain. Alhasil, kini apoteknya pun menjadi ramai pengunjung. Scene lalu berganti ke Bruno yang bermimpi di masa lalu. Ia memimpikan rekannya dulu yang merupakan ahli medis. Ketika saat bersama dengan Camus ataupun sering dikenal The Villain. Orang itu adalah orang yang jenius, namun ia salah arah dan melakukan penelitian kepada manusia. Ngeri kali cuy. Akibatnya ia pun ditangkap dan dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Keesokan harinya, Bruno dapat surat dari Pele yang merupakan kakak Pharma. Pele kini sedang menempuh pendidikannya di universitas farmasi terbaik di dunia. Pele menginformasikan kepada ayahnya bahwa pekan raya Saint-Flevu akan diadakan di ibu kota kekaisaran. Sementara itu saudagar dari seluruh dunia pun akan hadir di sana. Pele juga menyampaikan adanya wabah mematikan yang menular dari Netherlands. Kini beberapa orang yang terjangkit nampak hendak pergi ke sana. Saat ini korban sudah ada 1.000 orang meninggal. Dan mereka pun mengalami kematian dengan sel kulit yang menjadi hitam. Sementara itu, kekaisaran kini sedang rapat. Laporan kematian di kota kini turun menjadi 20%. Hal tersebut merupakan prestasi yang sangat besar. Tentu saja angka kematian itu berkat adanya apotek dunia lain milik si Pharma itu cuy. Karena saking senangnya dengan kinerja nyata dari Pharma, Elizabeth II ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Pharma. Ia berpikiran untuk kasih gelar Archduke. Namun berhubung Pharma masih di bawah umur, jadi gelar itu harus ditunda terlebih dahulu. Mungkin kalau di Indonesia udah dikasih gelar dokter cilik tuh. Oke lah lanjut. Lalu scene pun berganti kembali ke si Pharma. Ia yang sedang berada di apoteknya kini mendapatkan sampel yang dikirim dari si kakak. Sesuai prediksinya, wabah ini merupakan wabah pes atau yang sering dikenal dengan wabah hitam. Setelah mendapatkan kepastian wabah yang menyebar, kini Pharma menyusun rencana untuk mencegah penyebaran di kota kekaisaran. Pharma dan Eleanor mendatangi Bruno. Mereka berdua melaporkan wabah yang sudah diterimanya.
Mereka juga sudah menyusun rencana cepat tanggap untuk mencegah wabah ini. Wabah hitam atau pes ini diketahui menular melalui kutu dan lain-lain. Setelah melaporkan ke ayahnya Bruno, mereka bertiga pun kini pergi ke istana. Bruno dan Pharma akan meminta kepada Ratu Elizabeth agar dapat menutup gerbang ke kota dan diadakan karantina. Mendapati laporan tersebut, Ratu Elizabeth tidak pernah meragukan kemampuan Pharma. Langsung menginstruksikan kepada menterinya untuk segera bersiap. Lalu scene berganti ke Pharma yang meminta Pierre untuk menyiapkan obat. Obat itu akan diberikan gratis kepada orang yang terjangkit wabah. Pharma menginstruksikan untuk memberikan obat kepada siapapun tanpa terkecuali jika orang itu terkena wabah pes. Elizabeth dengan laporan dari Pharma kini dengan cepat sudah menyiapkan pertahanan dengan matang. Hal itu ia lakukan agar ibu kota kekaisaran tidak terkena wabah hitam karena mengadakan pekan raya. Setelah persiapan selesai, kini Pharma dan Eleanor pergi ke Mercier, lokasi di mana karantina sedang berlangsung. Kini, Pharma dan Eleanor sudah tiba di kota Mercier. Mereka menunggangi kuda untuk pergi ke kota itu agar sampai dengan cepat. Di pelabuhan, banyak kapal yang sudah datang dan hendak berlabuh. Mendapati hal tersebut, Pharma mengajak Eleanor untuk bergegas dan melakukan inspeksi kepada semua kapal sebelum pekan raya dimulai. Kedatangan Pharma dan Eleanor pun sudah ditunggu oleh para rekan yang bertugas lebih awal di sana. Para rekan itu memberikan daftar barang-barang kapal. Mereka juga ingin memberikan hasil pemeriksaan kesehatan awak kapal yang datang dari kemarin sampai saat ini. Bagi kapal-kapal yang sudah lolos pemeriksaan, barang mereka akan dimurnikan terlebih dahulu. Teknik pemurnian yang akan dipakaikan adalah teknik suci angin. Pharma dan Eleanor akhirnya berangkat ke kapal-kapal pesiar yang hendak berlabuh. Mereka berdua mengumpulkan laporan dari dokter yang ada di setiap kapal. Beberapa kapten kapal nampak kesal karena harus menunggu begitu lama. Namun Pharma bahkan memberikan resep dan meminta mengambil obat ketika para kru kapal sudah menurunkan barang. Ia bahkan mengobati para kru kapal setelah dilakukan pengecekan dengan mata dewanya. Akan tetapi, inspeksi yang dilakukan tidak berjalan mulus. Ketika mereka hendak pergi ke kapal yang lain, mereka mendapatkan serangan dari kapten kapal yang lain. Nampaknya proses yang lama membuat para kru kapal ini merasa bosan dan marah-marah. Ketika para kapten kapal sedang bertengkar karena ingin duluan, mereka dikagetkan dengan serangan dari kapal kekaisaran. Yaps, kapten kapal kekaisaran ini nampak sangat tegas. Ia tak lain dan tidak bukan adalah kakek Jin Alan Gabin. Si kakek sudah diobati oleh Pharma sebelumnya. Nampaknya kakek ini bukan sembarang kakek. Ia adalah seorang laksamana legendaris. Dengan sekali serangan, para kapten kapal yang ribut langsung diam kicap. Ketika sedang berkumpul di tenda, Pharma dan yang lainnya pun dikagetkan oleh Adam. Ia membawa laporan keadaan darurat. Adam melaporkan banyak warga dari desa Le Estaque yang sekarat setelah mereka mengalami demam yang tinggi. Desa itu adalah desa kecil yang dihuni oleh nelayan di sebelah barat. Hal tersebut diakibatkan pemeriksaan di pelabuhan yang dirasa lambat. Alhasil, para pendatang memilih untuk masuk secara ilegal melalui desa tersebut. Namun orang-orang yang menyusup hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Mendengar laporan tersebut, Pharma akhirnya pergi ke desa itu seorang diri. Hal ini dilakukan karena sudah ada korban jiwa di sana. Pharma dengan tongkat dewanya pergi ke desa itu dengan kecepatan kilat. Sedangkan urusan pelabuhan diberikan kepada Eleanor dan lainnya. Setibanya di situ, Pharma bertemu dengan sekawanan orang yang bergegas untuk meninggalkan desa. Pharma sempat mendapatkan perlawanan kuat dari orang-orang itu. Namun ia menjelaskan bahwa mereka tidak akan selamat jika wabah yang tidak akan dinetralisir terlebih dahulu. Karena mereka ngotot, akhirnya Pharma mengeluarkan kekuatannya. Ia menutupi seluruh desa dengan menggunakan es.
Sontak saja semua orang jadi kaget. Kemudian Farma memperkenalkan diri kepada para warga bahwa dirinya adalah ahli farmasi dari kekaisaran. Farma juga bilang kalau ia sudah membawakan obat untuk mengobati semua orang yang ada di sana. Mendengar hal itu, para penduduk yang hendak pergi sedikit merasa lega. Alhasil semua kini sudah lebih tenang dan kembali ke desa. Setibanya di sana, Farma menjelaskan bahwa akan dilakukan triase di desa El Estaquio. Ia akan membagi zona yang terpapar parah, ringan, dan sehat. Hal tersebut pun dilakukan agar pengobatan bisa berjalan dengan baik dan cepat. Sementara itu di pelabuhan ada satu kapal yang mencurigakan. Kapal itu adalah kapal yang membutuhkan pengobatan secara darurat. Namun setelah dilakukan pengecekan lebih dekat, ternyata kapal itu berisi orang-orang tercemar. Mereka bahkan sudah mati semua. Mengetahui hal tersebut, walaupun berat, Laksamana menginstruksikan untuk menenggelamkan kapal itu. Hal itu dilakukan agar wabah yang ada tidak masuk ke kota kekaisaran. Sin lalu kembali ke Farma yang sedang melakukan pengobatan di desa nelayan. Ia kini sudah melakukan triase. Kini ia mulai dengan para pasien yang sudah parah. Farma melakukan pengecekan dengan mata dewanya. Setelah selesai mengobati para pasien di sana, Farma melanjutkan ke gereja yang digunakan untuk karantina pasien juga. Ia nampak sedang memikirkan kondisi di kekaisaran. Karena ia kini berada di sana, maka Farma sebisa mungkin bergegas dan kembali ke pelabuhan. Sin lalu berganti ke Bruno yang memanggil seorang profesor yang sudah berusia 59 tahun dan tahun depan akan pensiun. Profesor itu bernama Casper. Ia yang tahun depan pensiun mengira akan dipecat atau dicabut dana penelitiannya. Namun tujuan sebenarnya dari Bruno ini adalah memberinya pekerjaan yang penting demi keselamatan banyak orang. Bruno menyadari bahwa Profesor Casper ini adalah ahli di bidang yang kini dibutuhkan. Bruno meminta kepada Casper untuk mencarikan sesuatu mikroorganisme baru dan ekstrak zat yang bisa dijadikan obat. Bruno kemudian meminta kepada Casper untuk mencarikan Actinobacteria. Itu adalah mikroorganisme yang memiliki hida ketika sudah dewasa. Nampaknya Farma meminta kepada ayahnya untuk mencarikan obat efektif untuk wabah hitam dan penyakit menular yang kini sudah melanda kekaisaran. Ternyata si nenek Casper ini sudah mengembangkan Actinobacteria selama bertahun-tahun di laboratoriumnya. Tidak disangka-sangka dirinya yang selama ini sudah disepelekan banyak orang kini menjadi penyelamat bagi para pasien yang terjangkit wabah hitam. Farma dan pendeta baru selesai menangani pasien yang ada di desa El Estaquio. Namun karena keterbatasan tenaga, nampaknya Farma tidak bisa menyelamatkan semua pasien. Hanya sebagian besar saja sudah mendapatkan pengobatan dan kondisinya sudah membaik. Sebelum pergi, Farma memberikan sedikit arahan untuk petugas yang berjaga di sana. Mereka diminta untuk tidak meninggalkan desa terlebih dahulu dalam 2 minggu. Tembok perlindungan Farma juga akan bekerja meminimalisir penyebaran wabah hitam di desa tersebut. Setelah selesai di desa, Farma langsung pergi untuk berpatroli. Ia menemukan asap besar dan langsung mendatanginya. Ternyata orang di sana sudah ada beberapa yang ditangkap oleh petugas kekaisaran. Mereka ini adalah orang-orang yang ditinggalkan karena demam tinggi. Farma menginterogasi mereka. Awalnya mereka tidak mau menjawab. Namun setelah diberitahu kalau mereka terjangkit wabah hitam, mereka berkenan memberikan informasi karena Farma berkenan mengobati mereka. Ternyata cuy, salah satu barang bawaan mereka adalah hewan. Di mana wabah hitam ini menyebar dengan cepat justru melalui hewan. Hewan yang dibawa adalah tupai dari Pulau Pante. Pulau yang berasal dari Nederland, tempat di mana wabah itu berasal. Mendengar hal itu, sontak saja Farma langsung kaget dan menanyakan kemana tujuan dari gerobak itu. Di sini Farma merasa curiga karena di antara orang itu ada pendekar suci yang pergi bersama mereka. Ia kemudian teringat akan penyakit dari Ratu Elizabeth sebelumnya. Ia merasa curiga apakah ini adalah ulah dari seseorang. Wabah ini mungkin saja merupakan perbuatan orang yang ingin kekaisaran hancur. Sin lalu berganti ke Bruno yang sedang melaporkan kepada Ratu Elizabeth II. Yang melaporkan bahwa ada para penyusup yang menyebarkan wabah hitam. Mereka datang melalui desa nelayan dan tujuannya adalah pekan raya.
di mana lokasi itu adalah kota kekaisaran. Sementara itu, terdapat kekacauan yang terjadi di gerbang 6. Ternyata ada para penyusup yang memaksa masuk ke kota kekaisaran. Mereka bahkan melakukan penyerangan dengan sihir es. Salah satu dari mereka melakukan penyerangan dengan menggunakan kekuatan sihir. Ia juga menyebarkan tupai putih yang merupakan sumber wabah hitam ini. Para tupai itu disebar dengan menggunakan kekuatan angin. Akibat serangan itu, kini lonceng pun dibunyikan. Tanda bahaya masuk ke dalam kekaisaran. Sementara itu, kita diperlihatkan seseorang yang nampak sangat mencurigakan sedang duduk di menara. Lonceng dibunyikan di semua penjuru kota. Kini keadaan kota kekaisaran sedang dalam bahaya. Salah satu bawahan Ratu Elizabeth II melaporkan kejadian di gerbang 6. Penyebab kekacauan di sini ternyata ulah dari kesatria suci dari Nederland. Ia melaporkan bahwa 5 kesatria suci sudah menyerang dan menyebabkan kekacauan besar. Sang ratu kini sedang memikirkan siapa dalang di balik semua ini. Ia dan negara Nederland sudah lama menjadi sekutu. Ratu yakin kalau kejadian ini pasti disebabkan oleh seseorang yang mendalanginya. Bruno kemudian menyampaikan bahwa orang yang mendalangi ini pasti adalah orang yang paham betul mengenai wabah hitam. Bruno kemudian meneruskan laporannya. Ia mendengar bahwa ada ahli farmasi yang direkrut oleh Nederland 3 tahun silam. Ciri khas pengobatan dari orang itu mirip dengan ahli farmasi kejam yang ia kenal. Ia juga merupakan seorang ahli dalam hal racun dan wabah. Orang itu adalah Camus Desai. Sementara itu di kekaisaran kini sedang dalam kekacauan. 5 kesatria suci kini menyerang dan menyebarkan tupai putih. Hingga akhirnya datanglah Solomon yang dapat menghentikan mereka. Ia juga mencopot kekuatan suci dari para kesatria yang berasal dari Nederland. Kini Varma juga sudah tiba di sana. Ia tidak sengaja bertemu dengan Bruno. Kini mereka berdua mendatangi para kesatria suci yang sudah tertangkap. Ternyata para kesatria ini tidak mengetahui apa yang mereka bawa. Mereka hanya diperintahkan oleh seseorang saja. Mendengar hal itu, Bruno kemudian menyebutkan ciri-ciri Camus Desai. Dan benar saja cuy, ternyata orang yang menyuruh mereka berlima ini adalah si Camus Desai. Seorang psikopat yang nampaknya ingin membalaskan dendamnya dan membuat kekacauan di kota kekaisaran. Charlotte yang mendengar lonceng berhenti berbunyi langsung pergi ke apotek dunia lain. Namun ternyata di sana sudah ada si Kate yang nampaknya sangat tertarik dengan laboratorium milik Varma. Ia bersembunyi dan menusuk penjaga dari Charlotte. Pisau yang ia gunakan adalah pisau yang beracun. Varma yang merasa aneh akhirnya juga mendatangi apotek miliknya. Ia datang bersama dengan ayahnya yaitu Bruno. Setibanya di sana, Varma melakukan pengecekan dengan menggunakan mata dewanya. Ia mendapati bahwa ada orang yang sedang terluka di sana. Dirinya juga menemukan adanya roh jahat yang kini berada di laboratorium miliknya. Kini Varma dan Bruno bergegas menuju ke laboratorium miliknya. Setibanya di sana, Varma dan Bruno sangat kaget karena Charlotte dan Cedric sedang terkapar tidak berdaya. Mereka nampak sudah terkena racun berbahaya dan mematikan sampai tidak bisa bergerak sedikit pun. Mendapati hal tersebut, Bruno meminta kepada Varma untuk mengobati mereka terlebih dahulu. Sementara itu, ia akan mencoba untuk menahan roh jahat Camus. Bruno langsung melancarkan serangan kepada Camus. Namun serangan darinya itu tidaklah berarti apa-apa untuk Camus. Ia kini sudah menjadi roh jahat yang sangat kuat dan tidak bisa ditembus dengan serangan-serangan dari Bruno. Sementara itu, Varma kini sedang melakukan pengecekan pada racun yang ada di tubuh Charlotte dan Cedric. Ia mencoba beberapa racun, namun masih tetap saja salah. Setelah mencoba beberapa kali, ia akhirnya berhasil menyingkirkan salah satu racun yang ada di tubuh Charlotte dan Cedric. Racun itu adalah aconitin. Namun perjuangannya tidak berhenti begitu saja. Nampaknya masih ada racun yang lain yang ada di tubuh mereka berdua. Setelah mencoba beberapa jenis racun, ia akhirnya menemukan racun tersebut.
itu adalah batrakotoxin. Dengan kekuatan dewa farmasinya, Pharma langsung menyingkirkan racun itu dan mengobati luka yang ada pada diri Charlotte dan Cedric. Ternyata racun yang digunakan oleh si Camus ini adalah racun dari katak panah beracun. Sementara itu, nampak Bruno sudah kewalahan karena tidak kuat menghadapi Camus. Ia bahkan sampai tersungkur dan terlempar dengan keras hingga tidak sadarkan diri. Setelah berurusan dengan Bruno, kini Camus mengambil alih racun yang ada di sana. Ia sangat kagum dengan laboratorium milik Pharma. Bagaimana tidak, di sana sangat banyak jenis racun yang baru sampai saat ini belum ia ketahui. Padahal kini dirinya sudah menjadi roh jahat dan memiliki kekuatan yang besar. Pharma yang sudah geram dengan perbuatan Camus langsung melawannya. Ia langsung menyingkirkan racun yang dipegang Camus. Pharma yang sabar nampak sudah tidak bisa lagi diajak bicara baik-baik. Ia pun langsung menyerang Camus dengan memukul wajahnya yang sudah remuk. Camus malah mengoceh gak jelas dan bilang kalau nantinya Pharma yang memiliki kekuatan akan berakhir sepertinya. Mendapati hal itu, Pharma langsung memukul muka Camus yang sudah hancur itu sampai ia terpental keluar. Di udara, Camus bahkan langsung dikasih bogem mentah lagi sama si Pharma hingga tersungkur di taman. Tanpa basa-basi, Pharma langsung menghantam roh jahat yang sudah tidak bisa lagi diobati itu. Ia langsung menggunakan kekuatan dewa farmasinya menghancurkan roh jahat yang ada pada diri Camus. Setelah mengeluarkan serangan demi serangan yang sangat hebat, Pharma juga mengeluarkan kekuatan Swaka Pemurnian. Kekuatan terhebat dari dewa farmasi yang bisa memurnikan wilayah yang ada di sekitarnya. Para petugas dan penduduk sampai terheran-heran dengan cahaya indah di langit mereka. Cahaya yang bisa hanya dilakukan oleh dewa farmasi. Setelah itu Charlotte dan Cedric mendapatkan perawatan kembali untuk memastikan luka mereka bisa sembuh dan bisa beraktivitas dengan normal. Kemudian pengobatan untuk wabah di kota Kekaisaran juga tetap dilangsungkan. Hal tersebut karena tupai putih sudah terlanjur menyebarkan wabah yang ada di kota Kekaisaran. Eleanor juga bertugas untuk melakukan inspeksi pada kapal-kapal saudagar yang hendak berlabuh dan mengikuti pekan raya Saint Flavio. Pencegahan ini pun nampak sedang berjalan dengan lancar. Mereka bisa meminimalisir adanya wabah tambahan. Pharma juga menambahkan dosis guna pengobatan wabah hitam. Sementara itu, para anggota serikat kini sudah mendapatkan jumlah yang banyak. Mereka ditugaskan untuk membuat obat dan membagikannya secara gratis ke lokasi yang ada di sekitar Kekaisaran. Pemulihan ibu kota berjalan secara berangsur dan lancar. Mereka pun berhasil menghalau wabah besar yang datang. 2 bulan kemudian, akibat kerjasama yang baik, akhirnya mereka pun bisa menyelenggarakan pekan raya dengan nyaman karena wabah sudah berhasil dihilangkan. Di akhir cerita, kita juga menemukan bahwa Laksamana dan pendeta maupun Solomon datang ke apotik. Setelah beroperasi kembali, kini apotik dunia lain kembali dibanjiri oleh antrian para pembeli yang setia menunggu produk-produk terbaru dari apotik tersebut. Dan ceritanya pun kelar sampai di sini cuy. Bagaimana cuy? Apakah kalian suka dengan alur cerita dari si bocil yang sering diremehkan oleh orang yang baru bertemu dengannya ini? By the way, terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Pastinya dong, dari film ini kita akan mengambil intisari yang bisa menggugah hati kita untuk tidak serta-merta meremehkan orang dari sampulnya saja. Pokoknya selalu adalah hikmah dari nonton anime. Hehehe. Kalau kalian suka dengan video-video kami, silahkan like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. Biar kita semakin semangat lagi untuk menghibur kalian setiap harinya dengan durasi yang mantap punya. Oke lah kalau begitu. Akhirnya Mimin mengucapkan, see you in the next video and bye-bye.